Kabar mengejutkan datang dari markas Inter Milan. Masa depan Piotr Zielinski di klub tampaknya mulai dipertanyakan. Bahkan kemungkinan perpisahan di bursa transfer Januari mendatang kini mulai terbuka. Menurut laporan Corriere dello Sport, gelandang asal Polandia itu belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan permainan Inter sejak bergabung dari Napoli. Situasi sulit ini bisa membuat Zielinski mempertimbangkan untuk mencari tantangan baru di paruh kedua musim. Padahal, kontraknya bersama Nerazzurri masih berlaku hingga tahun 2028 dengan gaji mencapai 4,5 juta euro per musim, angka yang cukup besar dan menjadi beban dalam neraca keuangan klub. Namun, kendala utama dalam rencana kepindahan tersebut adalah tingginya gaji sang pemain. Hanya sedikit klub yang bersedia membayar dengan nominal yang sama, kecuali Zielinski bersedia memotong gajinya demi mendapatkan waktu bermain lebih banyak. Masih dari laporan yang sama, disebutkan bahwa pada bulan Januari nanti, pihak Inter dan perwakilan Zielinski akan duduk bersama untuk mengevaluasi masa depannya. Jika ada tawaran yang dianggap tepat, bukan tak mungkin gelandang asal Polandia itu akan mengemasi koper dan meninggalkan Milano lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan jika hal itu benar terjadi, langkah kepergiannya bisa membuka peluang bagi Inter untuk mendatangkan gelandang baru yang cocok dengan skema permainan Christian Chivu. Persaingan dua raksasa Milano kembali memanas, kali ini bukan di lapangan, melainkan di bursa transfer. Baik Inter Milan maupun AC Milan dikabarkan tengah membidik nama yang sama, Mario Gila, bek tengah milik Lazio. Menurut laporan dari Tuttosport, ketertarikan kedua klub tersebut bukan tanpa alasan. Mario Gila, yang diboyong ke Lazio oleh mantan direktur olahraga Iglitare, kini menjadi salah satu pemain yang masa depannya tengah tidak menentu di ibu kota Italia. Pihak Inter sejatinya sudah pernah melakukan pendekatan pada beberapa bulan lalu, namun saat itu Lazio langsung menolak karena tidak memiliki pengganti yang sepadan. Keputusan itu disebut Tuttosport sebagai langkah yang tak terhindarkan, namun kini justru bisa menyulitkan posisi Lazio sendiri. Pasalnya, perpanjangan kontrak Mario Gila hingga kini belum menemui titik terang. Situasi internal klub, termasuk masalah manajemen di bawah Presiden Claudio Lotito, semakin membuat negosiasi berjalan buntu. Kini, aroma perpisahan jangka panjang mulai terasa, dan Inter disebut sebagai salah satu klub yang siap memanfaatkan situasi tersebut. Kabar gembira datang bagi para pendukung Nerazzurri. Gelandang andalan Hakan Calhanoglu menegaskan kembali komitmennya untuk tetap bertahan di Inter Milan, sekaligus menepis seluruh rumor yang sempat beredar pada musim panas lalu. Dalam wawancara bersama Sport Mediaset usai kemenangan besar tim nasional Turki atas Bulgaria dengan skor 6-1, Calhanoglu menegaskan bahwa dirinya tak pernah berpikir untuk meninggalkan Inter. Sang gelandang berkata, "Tidak pernah ada apa-apa. Saya selalu menjadi pemain Inter, dan saya senang bisa terus berada di Inter. Saya melakukan segalanya untuk klub, karena saya pemain Inter, dan tidak ada yang berubah." Pernyataan itu menjadi jawaban tegas atas kabar yang sempat mengaitkannya dengan dua klub besar Turki, Galatasaray dan Fenerbahce, pada bursa transfer lalu. Calhanoglu pun menutup wawancaranya dengan keyakinan penuh, "Segalanya tetap sama, dan saya akan terus memberikan yang terbaik untuk Inter." Sebuah revolusi diam-diam tengah terjadi di markas Inter Milan. Di bawah komando Christian Chivu, Nerazzurri kini menjalani era baru yang disebut oleh La Gazzetta dello Sport sebagai 5 perintah perubahan: formasi, pergantian pemain, latihan, debut, dan rotasi skuad. Pelatih asal Rumania itu datang dengan visi yang jelas, memperbarui wajah Inter tanpa menghapus identitas lamanya. Awalnya, Chivu sempat ingin mengubah sistem taktik dengan menambah pemain bertipe eksplosif seperti Lookman di lini depan dan Kone di lini tengah. Namun, kondisi pasar transfer membuatnya memilih untuk tetap setia pada formasi 3-5-2, hanya saja dengan aturan dan prinsip baru yang lebih tegas. Perubahan besar pertama ada pada keterlibatan seluruh pemain. Jika di era Simone Inzaghi formasi awal bisa ditebak, kini di bawah Chivu, tak ada yang pasti. Bahkan, Gazzetta menulis bahwa para pemain baru tahu siapa yang menjadi starter hanya 3 jam sebelum kick-off. Di sisi lain, strategi pergantian pemain kini sepenuhnya berbasis situasi. Tak ada lagi pergantian yang sudah direncanakan sebelumnya atau karena kartu kuning. Semua keputusan dilakukan berdasarkan momen dan kebutuhan pertandingan. Selain itu, Chivu juga menerapkan rotasi intens demi menjaga motivasi dan keseimbangan di ruang ganti. Tak ada pemain yang merasa aman, semua harus siap, semua harus bekerja keras. Dalam sesi latihan di Appiano Gentile,
Satu kata kini menjadi kunci, intensitas. Cifu menuntut totalitas dari setiap pemain di setiap sesi, tanpa kompromi. Ia dikenal sebagai sosok tegas, bahkan disebut sebagai diktator demokratis, pelatih yang keras, tapi adil. Dan hasilnya terlihat jelas, Inter kini tampil lebih bertenaga, fokus, dan dominan. Tim yang musim lalu sempat mengalami penurunan di menit-menit akhir pertandingan, kini bermain konsisten dari awal hingga akhir laga. Cifu pun tak ragu memberikan kesempatan bagi para pemain baru untuk unjuk gigi, biasanya dalam laga tandang agar mereka bisa beradaptasi tanpa tekanan besar dari San Siro. Luciano Spalletti kembali menyinggung topik hangat seputar tidak dipanggilnya Francesco Acerbi ke skuad Gli Azzurri. Hal ini ia ungkapkan saat berbicara di atas panggung Festival dello Sport di Trento, di Auditorium Santa Chiara. Spalletti menjelaskan bahwa dirinya menyesalkan sikap beberapa pemain yang memilih menghindar dari tanggung jawab dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk berbicara secara langsung. Ia mengisahkan kembali momen ketika Acerbi sempat berpeluang dipanggil ke tim nasional, terutama setelah penampilan apiknya bersama Inter, termasuk saat mencetak gol melawan Barcelona. Spalletti menuturkan, saat itu saya melihat di lapangan bahwa dia masih seorang pemimpin, dan karena itu saya memutuskan untuk memanggilnya. Gatti sedang cedera, begitu juga Buongiorno dan Gabbia, jadi saya pikir Acerbi pantas diberi kesempatan. Namun, menurut pengakuannya, situasi berubah hanya beberapa hari setelah itu. Ketika saya menelpon Acerbi, dia menjawab dengan sopan dan bilang, jika Anda merasa saya layak dipanggil, saya akan datang. Tapi beberapa hari kemudian, dia mengirim pesan dan mengatakan bahwa dia berubah pikiran, tidak ingin datang lagi. Spalletti pun menegaskan bahwa masalah yang berkaitan dengan Juan Jesus sempat diangkat kembali oleh sang pemain, namun menurutnya, pihak federasi sudah bertindak dengan hati-hati karena hal itu menyangkut isu yang sensitif. Jika dia sekarang merasa tenang dengan keputusannya, saya ikut senang. Tapi saya harus tegaskan, situasinya tidak berjalan seperti yang banyak orang ceritakan. Selain soal Acerbi, Spalletti juga berbicara mengenai kondisi tim nasional Italia saat ini. Ia menegaskan bahwa Italia memiliki banyak pemain berkualitas, termasuk beberapa dari Inter. Kami punya setidaknya 20 hingga 25 pemain bagus. Donnarumma adalah kiper top, Di Lorenzo pemain luar biasa, Bastoni hebat, begitu juga Tonali dan Barella. Menariknya, Spalletti turut menyinggung Francesco Pio Esposito, striker muda Inter yang tampil gemilang. Dia memberi keyakinan bahwa kita punya masa depan cerah di lini depan. Gol yang ia cetak kemarin luar biasa, baik dari penempatan maupun cara menembaknya. Kalau harus dibandingkan, mungkin dia mirip Bobo Vieri, setiap bola yang datang selalu bisa diolah dengan sempurna. Rafa Benitez kembali jadi sorotan saat hadir di ajang Festival dello Sport di Trento. Dalam kesempatan itu, pelatih asal Spanyol yang juga pernah membesut Christian Cifu berbicara tentang Serie A dan mantan klubnya, Inter Milan. Benitez memuji perkembangan mantan anak asuhnya yang kini menjadi pelatih kepala Nerazzurri. Ia mengatakan, untuk benar-benar memahami seperti apa mantan pemainmu saat menjadi pelatih, kamu harus melihatnya saat ia memimpin latihan. Harus melihat bagaimana ia mengatur ruang ganti, dan itu tidak mudah, karena tidak semua orang bisa masuk ke sana. Tapi saya percaya, Cifu akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Pelatih yang membawa Inter menjuarai Piala Dunia antar klub 2010 itu juga berbicara tentang peluang tim-tim Italia di ajang Liga Champions musim ini. Dan tanpa ragu, ia menempatkan Inter di posisi terdepan. Saya pikir, Inter adalah tim Italia yang bisa melangkah paling jauh di Liga Champions, ujar Benitez tegas. Mereka sudah mencapai final sebelumnya, dan berada di level yang sangat tinggi. Untuk menghadapi tim seperti PSG atau Real Madrid, kamu membutuhkan pemain dengan mentalitas yang tepat, pemain yang tahu bagaimana bermain di laga besar tanpa rasa takut. Keyakinan dari sosok berpengalaman seperti Rafa Benitez tentu menjadi sinyal kuat bahwa Inter Milan kini dipandang sebagai tim matang dan siap bersaing di level tertinggi Eropa. Dengan Christian Cifu di pinggir lapangan dan skuad penuh karakter di atas rumput, Nerazzurri diharapkan bisa kembali menulis sejarah besar mereka di benua biru. Dalam wawancara eksklusif bersama Tutto Mercato Web di sela-sela Festival dello Sport di Trento, mantan pesepak bola yang kini berprofesi sebagai agen pemain, Oscar Damiani, memberikan komentarnya terkait penampilan penyerang muda Inter, Francesco Pio Esposito, pada laga antara Estonia dan Italia. Damiani memuji performa sang striker muda dengan kata-kata yang penuh keyakinan. Ia mengatakan, Francesco Pio adalah pemain yang sangat menarik, punya fisik yang kuat,
cerdas, tahu cara bergerak, dan mampu mencetak gol. Ia sedang melakukan hal-hal luar biasa. Sementara itu, ketika ditanya soal persaingan Serie A musim ini, Damiani menilai bahwa hanya ada dua tim yang benar-benar siap untuk bersaing di puncak klasemen. Menurutnya, Napoli dan Inter adalah tim yang paling lengkap untuk memperebutkan Scudetto. Saya tidak yakin tim-tim lain bisa ikut bersaing untuk gelar juara. Salah satu bintang Inter Milan kembali mencuri perhatian di ajang Festival dello Sport di Trento. Gelandang asal Armenia, Henrikh Mkhitaryan, hadir sebagai salah satu tamu utama dalam sesi bertajuk UN Fenomeno Internazionale sekaligus mempromosikan bukunya yang berjudul La mia vita sempre al centro, atau dalam bahasa Indonesia berarti hidupku selalu di tengah. Dalam sesi bincang santai di atas panggung bersama jurnalis Filippo Conticello dari Gazzetta dello Sport, Mkhitaryan banyak berbagi kisah pribadi, mulai dari masa kecilnya, perjalanan karirnya, hingga hubungan dengan para pelatih ternama dunia. Ia menuturkan bahwa kata tengah dalam judul bukunya memiliki makna mendalam. Saya selalu ingin menjadi pesepak bola, dan sepanjang hidup saya berusaha memberikan yang terbaik untuk itu, ungkapnya. Mkhitaryan juga mengenang sosok ayahnya, yang menjadi inspirasi sekaligus alasan utama ia terjun ke dunia sepak bola. Saya mulai bermain bola karena ayah saya. Ketika beliau sakit dan kemudian meninggal, ibu dan paman saya mengambil peran penting dalam hidup saya. Dari mereka, saya belajar untuk terus berjuang, ujarnya penuh haru. Pemain berusia 36 tahun itu juga mengenang para pelatih yang membentuk karirnya, mulai dari Mircea Lucescu di Shakhtar Donetsk, Jurgen Klopp dan Thomas Tuchel di Borussia Dortmund, hingga Jose Mourinho yang ia temui baik di Manchester United maupun di AS Roma. Dengan gaya khasnya, Mkhitaryan bahkan sempat bercanda tentang utang 50 euro dari Klopp akibat taruhan kecil dalam sesi latihan. Tentang Mourinho, Mkhitaryan mengaku sempat melalui masa sulit di Manchester, namun kemudian menemukan hubungan yang sangat baik saat mereka kembali bekerja sama di Roma. Kami sama-sama berubah. Di Roma, kami saling memahami dan berhasil membawa tim menjuarai kompetisi Eropa, katanya. Saat membahas kepindahannya ke Inter, Mkhitaryan mengungkap bahwa Simone Inzaghi menjadi sosok penting yang memberinya masa muda kedua dalam karirnya. Inzaghi itu seperti ayah, pelatih, dan teman. Dia membuat saya merasa penting di usia 36 tahun, ujar sang gelandang. Mkhitaryan juga menyinggung rasa bangganya atas perjalanan Inter hingga ke final Liga Champions, meski berakhir tanpa trofi. Kami telah menunjukkan bahwa kami bisa bersaing dengan siapapun. Saya bangga dengan perjalanan itu, tegasnya. Di akhir sesi, Mkhitaryan berbagi pesan inspiratif tentang arti kebahagiaan dan dedikasi dalam sepak bola. Saya masih menikmati permainan ini seperti anak kecil di hari pertama sekolah. Uang bisa datang dan pergi, tapi kebahagiaan sejati adalah melakukan apa yang kamu cintai, tutupnya.